Banyak sekali pertanyaan jamaah ini tentang sholat, macam-macam itu Ya. mulai dari sholat sunnah, terus witir, kunut, macam-macam Tapi kita bacain semua nggak apa-apa ya? Oke. Bismillah ya. Bismillah. Yang pertama mengenai sholat tahiyatul masjid dan qobliyah kan ada yang waktu zuhur sebelum sesudah, asar kalau kok enggak gitu. Itu waktu sholat qobliyah itu kapan-kapan aja Man shalla itsnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat. Fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Buniya bihidna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Oke. 12 rakaat. 12 rakaat itu yang mana? Karena kuatnya balasan besar ditekankan Nabi, maka itu disebut dengan sholat sunat rawatib muakkad. Sunatnya bukan sunat biasa, tapi sunat muakkadah, sunat muakkad. Wajib, sunat. Antara sunat dan wajib ada di atas, namanya sunat muakkad. Nah, itulah dia rawatib sunat muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Saya ulang sekali lagi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu disebut dengan sholat sunat rawatib. Adapun yang 6 lagi tidak rawatib, tidak muakkad. Rawatib tapi tidak muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar. Tapi nggak muakkad dia ya. Ma baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada sholat. Maghrib kan ada azannya, ada iqamatnya. Sholat 2 rakaat. Isya ada azannya, ada iqamatnya. Oke. Terus pertanyaan kedua kalau misalkan benturan ya kadang kan di masjid tiba-tiba ada tuh yang sholat jenazah, benturan ya antara sholat ba'diyah dengan sholat jenazah, mana yang lebih didahulukan Bapak Ibu sekalian, jangan pulang dulu habis sholat ini kita langsung sholat jenazah. Begitu selesai sholat mau ba'diyah, langsunglah sholat jenazah. Allahu Akbar, ikut kita sholat jenazah. Lalu sholat ba'diyahnya kapan? Setelah sholat jenazah. Masih bolehkah sholat ba'diyah setelah sholat jenazah? Boleh. Lalu kenapa didahulukan sholat jenazah? Sholat jenazah alal faur, mesti disegerakan. Di antara yang mesti disegerakan adalah mengasih makan musafir, menikahkan anak gadis, sholat jenazah. Jangan tunda-tunda. Adapun sholat ba'diyah masih bisa setelah sholat jenazah. Terus pertanyaan selanjutnya mengenai sholat Jumat mengenai sholat Jumat itu biasanya ketika khotib berbicara masih ada yang main HP, ngobrol, itu hukumnya gimana Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu, maka sia-sialah dia. Dalam hadis lain dijelaskan, wa man lagha fala jum'ata lahu. Siapa yang sia-sia maka tiada Jumat baginya. Tiada Jumat baginya itu ada 3 pendapat. Yang pertama, tak ada pahalanya. Yang kedua, tak bermakna Jumatnya. Yang ketiga, Jumatnya berubah menjadi zuhur. Main-main batu itu maksudnya gini. Waktu itu lantai Masjid Nabawi ini pasir.
Pasir itu kan ada batu-batu. Iya, iya, iya. Jadi waktu khatib itu khutbah, diambilnya batu main. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lawa. Siapa yang main-main batu sia-sia. Kenapa? Dia mesti menengok wajah khatib itu mendengar. Saya kan nggak main batu, saya main handphone. Lebih parah lagi main handphone. Kau mati kan handphone itu. Bukan sekedar mati kan, memang betul-betul mati. Kalau tak sanggup tinggalkan. Karena kalau tidak tergoda mau mengambil segala macam. Jangan tak ada buka-bukanya. Masuk ke dalam, tengok muka khatib itu, dengarkan. Karena kalau hanya sekedar mendengar, sami mendengar, basir melihat, mendengar dan melihat, nampak sejalan antara dengar dengan gerak mulutnya. Idza qulta li sahibaka ansit, kalau kau katakan ke teman di sebelahmu satu kata yang keluar dari mulut, ansit, diam, keep silent, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagau. Nyuruh orang diam Nyuruh juga. orang diam pun tak boleh. Diam, tak boleh. Apalagi sampai handphone. Masya Allah. Masih seputar salat Jumat, Tat. Ini tapi digabung dengan jamak qashar. Biasanya kan kalau kita jamak qashar, Tat, zuhur kita gabung tuh sama asar. Nah, kalau bertepatan waktu Jumat, Tat, dia ikut sholat Jumat, bisa nggak digabung itu? Salat Jumat tidak bisa dijamak dengan asar karena Jumat bukan zuhur. Jumat adalah ibadah yang tersendiri. Mazhab Hambali. Kalau ada ustaz yang ceramah begitu nanti, salat Jumat aja, jangan jamak dengan asar karena Jumat bukan zuhur. Mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i, salat Jumat itu pengganti salat zuhur. Yang 2 rakaatnya mana? 2 rakaatnya jadi khutbah. Makanya sebelum salat Jumat ada qabliyah Jumat dalam mazhab Syafi'i. Iya. Mazhab Hambali tak ada qabliyah Jumat. Kenapa? Karena Jumat bukan zuhur. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya, zuhur, maka yang menggantikan pun ada qabliyahnya. Itulah dia qabliyah Jumat. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang digantikan bisa dijamak dengan asar, zuhur, maka Jumat pun bisa. Selesai sholat Jumat, maka dia sholat asar, jamak, qashar, jamak, takdim. Karena asarnya ditarik ke zuhur, ke Jumat. Oke. Terus di Jumatan itu biasanya, Tat, ada, ini pertanyaan juga, ada yang azannya sekali, ada yang azannya 2 kali. Zaman Nabi SAW azannya sekali. Nabi keluar dari kamarnya, naik ke atas. Bilal pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan mereka qabliyah Jumat? Nabi keluar itu setelah masuk waktu zuhur, bukan sebelum masuk waktu zuhur. Mereka udah qabliyah duluan. Lalu kemudian tentang masalah azan 2 kali. Pasar kota Madinah luas. Zaman itu kan belum ada jam. Menandakan waktu sholat itu kan dengan azan. Kalau dibuat azan sekali banyak yang ketinggalan. Maka dibuatlah azan 2 kali. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dibuatlah azan 2 kali. Iya. Lalu kemudian di tempat kita pun hebohlah masjid yang 1 kali dengan 2 kali. Saya menengok masjid yang heboh, masyarakat heboh dengan azan sekali, dengan azan 2 kali. Rasa-rasa mau saya bawa mazhab Maroko kemari. Karena Maroko azan Jumatnya 3 kali. Untuk lebih meramaikan suasana. Bawa Maroko 3 kali. Meramaikan suasana. Karena masa pemerintahan Utsman 3 kali. Kan Nabi udah pesan, jangan dibenturkan. Mau ikut Nabi atau ikut Abu Bakar atau ikut Umar. Nabi kan udah bilang, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa' rasyidin. Azan 3 itu sunnah Nabi yang nyuruh ikut. Sama ada sholat tarawih. Mana ada sholat tarawih rame-rame zaman Nabi? Cuman 2 malam. Malam yang ketiga Nabi tak keluar karena takut nanti jadi wajib tarawih ini. Pada masa Umar bin Khattab diangkatlah imamnya Ubay bin Ka'ab, sholat tarawih beramai-ramai. Kata Umar, ni'matil bid'atu hazihi. Memang hebat bid'ah ini. Inilah bid'ah yang paling hebat, kata Umar. Karena tak ada zaman Nabi. Jadi, kalau masjid itu mau buat 1, buat aja. Tapi jangan salahkan yang 2. Kalau mau buat 2, buat aja. Tapi jangan berkelahi gara-gara itu.
Karena ini adalah sunnah khulafa rasyidin. Karena nyinggung tarawih tadi, Tad, ada juga pertanyaan soal tarawih, Tad. Ada perbedaan ini, Tad. Ada yang 11, ada yang 20, ada yang 23, cuma Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut hadis riwayat Aisyah, jawaban saya ini saya ambil dari ulama Al-Azhar, Mufti Al-Azhar, namanya Syekh Atiyah Sakar. Bisa dicek. Nama kitabnya Fatwa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah, sholat itu 8 rakaat. Ayatnya panjang. Ditambah witir 3, jadi 11. Pada masa Umar bin Khattab, tak sanggup kalau dibuat macam sholat Nabi yang tegaknya terlalu lama itu. Maka diangkatlah imam namanya Ubay bin Ka'ab yang paling bagus bacaannya, paling bagus hafalannya. Satu malam dibuat 1 juz. Dipendekkan bacaannya, rokaatnya ditambah. Bacaannya dipendekkan, rokaatnya ditambah menjadi 20 rokaat. Ditambah witir. Lalu kemudian pada masa Imam Malik bin Anas di Madinah, itu tarawih menjadi 36 rakaat. Jadi pada masa Umar 20 sekian, pada masa Imam Malik bin Anas 36 rakaat. Berdasarkan riwayat-riwayat ini, maka kata Syekh Atiyah Sakar, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita pandai dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. itulah pandainya masyarakat. Cerdasnya masyarakat kita. Apalagi kalau sempat masuk yang 36 rakaat tadi ya, semakin ramai lah suasana di situ. Rasa-rasa saya mau bawa mazhab Maroko. Maroko, nanti tolong pergi ke Casablanca, pergi ke Rabat, pas malam 27 ya. Tarawihnya dari ba'da Isya sampai subuh. Rasa-rasanya pengen dibawa lah Mas. Jamaahnya ganti-gantian, imamnya ganti-gantian, tapi di masjid itu tak berhenti sholat. Tarawih itu namanya. Lanjut, Tad. Boleh nggak, Tad, tarawih nih di masjid, witirnya di rumah? Boleh nggak gitu, Tad? Sebagus-bagusnya, seafdal-afdalnya, sepaket dia habis tarawih, witir, pulang. Kalau dia tak mampu, tak sanggup, sholat witir tarawih dia 4 rakaat, pulang ditambahnya di rumah. Bisa gitu. Atau habis dia tarawih, dia pulang, kok pulang? Aku mau witirnya nanti malam. Witir itu sebetulnya kapan? Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin mata tutiru. Abu Bakar, kapan kau witir? Kata Abu Bakar, aku witirnya, kata Umar, Abu Bakar witirnya ba'dal atamah, habis isya. Jadi kalau ada orang witir habis isya, ba'diyah, habis itu witir dia, habis itu tidur. Nanti pas bangun malam, jangan witir lagi. Malam bangun tahajud aja. Karena la witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Witir kan ganjil 3. Nanti malam tambah 3. 3 tambah 3? 6. Udah tak witir lagi. Jadi kalau mau witir di awal malam, ya habis tarawih witir. Nanti malam bangun tahajud saja. Tapi kalau mau witirnya nanti malam, habis tarawih pulang, pas bangun malam tahajud baru tutup dengan witir. Katanya setelah sholat witir nggak boleh sholat lagi. Siapa bilang? Anjuran. Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu witir. Kalau mampu. Kalau nggak mampu ya tak apa-apa. Witir dulu. Habis witir masih bisa sholat? Bisa. Dalilnya Nabi pernah sholat setelah witir. Habis witir, tidur, bangun, tahajud. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Tad, tentang kunut, Tad. Kunut, ada kunut di sholat wajib, di subuh. Ada juga di waktu-waktu lain kadang ada juga tuh. Maghrib aku pernah juga tuh kunut dia, Tad. Nah, itu kunut gimana, Tad? Ada namanya kunut witir. Kunut witir itu pertengahan Ramadan. Riwayatnya dari Ubay bin Ka'ab. Jadi setelah rakaat ketiga, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta. Allahumma hdina fi man hadait, malam ke-15. Sampai akhir Ramadan. Mazhab Syafi'i begitu. Namanya kunut witir.
ada lagi namanya kunut nazilah. Nabi mengirim utusan untuk berdakwah. Ya. Dibunuh orang 70 dai itu. Dai yang dikirim Nabi itu mati. Maka Nabi pun mendoa melaknat selama 1 bulan. Allahumma la'an bani Ri'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah, la'anlah bani Ri'il, laknatlah Zakwan, laknatlah Usayyah karena sudah membunuh dai-dai. Setelah sebulan, summa tarakahu, kemudian dia berhenti. Yang berhenti itu laknatnya, kunutnya tetap lanjut. Itu yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah minta jauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, gempa, tsunami. Kunut nazilah pada sholat Jumat pun ada kunut nazilah. Ada kunut. Cuman diumumkan dulu ke masyarakat. Kebetulan saya pulang dari Makkah, dari Maroko ke Makkah, ke Brunei Darussalam. Diumumkan kepada semua pengurus masjid, selesai sholat Jumat, dalam Jumat ini nanti kita akan ada kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu ada dalam sholat Jumat, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Namanya kunut nazilah. Yang satu lagi kunut subuh. Kunut witir, kunut nazilah, kunut subuh. Kunut subuh ini hanya ada dalam, mudah ingatnya. Paling tua mazhab Hanafi. Nomor 2 mazhab Maliki. Nomor 3 mazhab Syafi'i. Nomor 4 mazhab Hambali. Yang awal dan yang ujung tak berkunut. Hanafi, Hambali tak berkunut. Kami di Makkah, di Madinah tak ada kunut. Hambali. Kami waktu di India, di Karachi, Pakistan tak berkunut. Hanafi. Mazhab Syafi'i dan Maliki berkunut. Mazhab Syafi'i berkunut. Kunutnya setelah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi. Yang dibaca jahar 5. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Karena itu doa. Sisanya sana, pujian. Maka kita makmum ikut kalau hafal. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Lakal hamdu 'ala ma qadait. Baru ujung yang 2 itu doa lagi. Doa minta ampun dengan shalawat. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali tak berkunut. Syafi'i kunutnya setengah jahar, setengah sir. Maliki kunutnya sebelum ruku. Ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai ayat, imam membaca kunut. Kunutnya sir, nggak berbunyi. Setelah dia baca kunut baru ruku. Allahu akbar. Ada hadisnya semua. Mereka nih imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Kalau imamnya bermazhab Syafi'i, sementara makmum bermazhab Hambali. Hambali tak berkunut. Tiba-tiba imamnya berkunut. Datang orang menjumpai Imam Hambali. Hai Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Ya. Aku ikut mazhab engkau tak berkunut. Ya. Bagaimana kalau aku sholat subuh ternyata imamnya berkunut? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali? Angkat tanganmu dan aminkan. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Sekarang banyak makmum tak mau ngaminkan. Nah, diam dia gitu kan. Allahumma hdina fiman hadait, enggak mau. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Orang sehebat Imam Syafi'i pun baca kunut. Memang kau lebih hebat dari Imam Syafi'i. Lebih parahnya lagi, anak kau di mana? Sekolah di pesantren Imam Syafi'i. Tapi tak baca kunut. Imam Syafi'i apa itu? Imam Syafi'i baca kunut. Jadi Syafi'i palsu lah itu. Sekolah di mana? Imam Nawawi. Imam Nawawi baca kunut. Dia tahu kunut. Masya Allah. Ada pertanyaan tentang masih seputar witir, Tat. Witir ada yang bener yang mana nih, Tat? Ada yang 3 rakaat 2 salam atau 3 rakaat 1 salam, Tat? Sedikit-dikit witir 1 rakaat, 1 salam. 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Bisa 1 salam.
Lalu yang 2 rakaat 1 salam dengan 3 rakaat 1 salam, dalam mazhab Syafi'i lebih afdal 2-1. Kenapa lebih afdal 2-1? Iftitahnya 2 kali. Takbiratul ihramnya 2 kali. Tasyahudnya 2 kali. Salamnya 2 kali. Amalnya lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Jadi kalau ada orang yang buat witir 2-1, imamnya ngasih tahu. Makmum, nanti kita witir 2-1 supaya dia waktu pasang niatnya jelas. Kalau 3, kita witir 3-1 salam. Tidak pakai tasyahud awal supaya jangan sama dengan maghrib. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga kulhu. Qul falaq, wa bin nas. Innallaha witrun. Innallaha sesungguhnya watirun. Innallaha witrun. Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra. Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Ada pertanyaan juga ini tentang sujud sajadah ketika waktu sholat. Kadang tuh bingung itu makmum itu tiba-tiba ini kok langsung sujud ini gitu. Nama ayatnya ayat sajdah. Di dalam Al-Quran ada 15. Ketika mendengar ayat itu dibacakan atau sedang membaca di dalam sholat atau di luar sholat, kita sujud. Nama sujudnya tilawah. Ayatnya sajdah, sujudnya tilawah. Sujud tilawah. Wahum la yastakbirun. Mereka tidak angkuh, tidak sombong. Kita pun mengaku tidak angkuh, tidak sombong. Kita pun bersujud. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa idatahu fatabarak bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak hafal Pak Ustaz? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Kalau imamnya sujud, kita ikut sujud. Kalau imamnya tak sujud, kita tak ikut sujud. Sedang baca Quran, kita baca, maka kita letakkan Quran, kita pun bersujud. Untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini masuk ke pertanyaan-pertanyaan sholat sunnah yang lain mengenai, wah ini paling banyak ini anak-anak muda tuh sering bingung nih di masalah ini nih. Sholat istikharah apakah itu di waktu malam atau di waktu kapan sholat istikharah? Sholat duha mesti pagi, sholat tahajud mesti malam, sholat witir mesti malam. Sholat istikharah tidak terikat waktu, pagi, petang, siang, malam, sore. Cuman gelombang-gelombang rasa itu bisa didengarkan waktu malam. Saya kalau siang tak bisa saya dengar detak jantung saya. Tapi kalau malam saya matikan AC, mati. Itu bisa didengar jantung itu berdegup. Bisa, sekarang tak bisa. Mendengar jantung itu berdegup, diseragamkan degup jantung itu dengan bunyi zikir Allah. Allah, 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 Allah. Lebih khusyuk kita malam. Jadi kalau ada orang istikharah malam, supaya dia lebih frekuensinya itu mengena dia waktu nyari gelombang radio itu. Tup katanya. Nah, itu lebih. Tapi kalau dia istikharah, tak sabar nunggu malam nih Pak Ustaz, harus cepat diputuskan nih. Soalnya mau kita pinang jam 12 nanti. Jam 11 tuh lah kau gas. Nah, istikharah. Salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal istikharah. Bagi yang tak pakai usalli dalam hati. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Setelah itu minta kepada Allah. Ya Allah, aku beristikharah memohon kepada Engkau. Berikanlah tanda-tanda. Allahumma inni astakhiruka. Allahumma inni astaqdiruka. Habis itu minta kepada Allah, nanti Allah akan kirimkan signal tanda-tanda contoh. Apa ciri-ciri? Ini saya ragu nih Pak Ustaz, antara meminang Aisyah atau Khadijah. Dua-duanya Masya Allah, tabarakallah, orangnya solihah. Udah istikharah, udah Pak Ustaz. Mana nampak? Dua-duanya Pak Ustaz. Dua-duanya? Muncul dua. Dia bisa kecenderungan hati, bisa mimpi, ada aja tanda-tanda dikasih Allah. Bisa hati kita kuat aja. Masya Allah. Oke, mana condong hati kau? Entah Pak, asal ku tengok ke sini, condong sini, asal kita tengok sini. Ya, belum lagi nih.
Ulang lagi istikharah. Ulang teman-teman lagi sekalian. istikharah sampai yang betul-betul condong, jangan Iya. modus ya. Iya, namanya istikharah cinta. Masya Allah. Tapi apakah istikharah itu hanya untuk cinta aja atau untuk dalam keputusan lain juga? Maju atau tidak, to be or not to be. Mau nyalek ini. Sudah dipikir-pikir, kalau maju bisa memperjuangkan agama Allah melalui konstitusi, bisa berdakwah melalui parlemen. Tapi kata yang ini, maju atau tak maju? Istikharah politik. Bisnis, mau buka travel, mau buka ternak lele. Berarti di segala keputusan tadi. Semua keputusan yang kita ragu, melibatkan Allah dalam keputusan kita dengan cara yang lebih spesifik, lebih khusus. Sehingga nanti kalau kita berhasil, kita tak sombong. Ada Allah di dalam. Kalau kita gagal, kita juga tak menyalahkan diri. Kita tidak stres. Kenapa? Karena rencana Allah lebih indah. Masya Allah. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ted, tentang hal-hal yang membatalkan sholat Ted. Dimulai dari yang dasar nih Ted. Nah ini anak-anak muda sekarang ini banyak dia pakai kaos nih kayak saya nih Ted, pakai kaos. Itu sah nggak sholatnya Ted pakai kaos Ted? Aurat laki-laki ma baina surrati war rukbah, antara lutut dan pusat. Tertutup lutut, tertutup pusat. Pakai celana pantai. Tertutup pusat, tertutup lutut. Sah secara fikih ya. Tapi kalau secara adab, Imam Malik bin Anas kalau mengajar hadis, dia berwudu, pakai minyak wangi, pakai baju yang paling bagus. Karena dia sedang menyampaikan hadis Rasulullah. Bagaimana mau menghadap Allah? Malam nisfu Sya'ban, tabi'in, Ad-Dhahhak, beramai-ramai ke masjid, pakai celak, pakai minyak wangi, pakai baju yang paling bagus. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana menghadap Allah pakai baju kaos? Maka seimbang antara fikih dengan akhlak. Mana adab kita kepada Allah? Kalau saya sholat, mandi dulu kalau malam, mandi dulu sudah bersih, baru saya pakai baju putih, pakai sarung, baru saya pakai peci putih. Ini untuk ceramah, untuk sholat malam pakai minyak wangi, baru saya sholat. Karena kita akan menghadap Allah SWT. Kalau rambut dikucir Ted, ada yang mengatakan nggak sah. Larangan mengikat rambut ketika sedang sholat, karena zaman dulu orang-orang yang raja-raja, algojo-algojo, pangeran-pangeran, itu rambutnya diikat. Dan ketika bangkit dia dari bangkitnya itu bangkitnya orang mutakabbir, orang sombong. Bangkit orang sombong itu kan Ditibas dia gitu ya. dengan gagahnya kan. Cobalah buat nanti vlog. Oh, kamu. Bangkitnya itulah yang tak boleh. Adapun rambutnya panjang diikatnya karena dia takut kalau tak diikat pas bangkit kawan baru masuk di tempat kos-kosan. Apa tak pingsan dia? Sangkanya sundel bolong. Jadi tetap aja diikat. Cuman waktu bangkit itu, jadi larangan itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena sifat orang angkuh. Adapun dia tak ada angkuh, tak ada sombong. Hanya sekedar diikat, takut dia jatuh terurai. Itu apa? Oke. Terus Ted, mengenai hal yang membatalkan sholat yang lain, ada nggak Ted? Misalkan berapa gerakan nih di luar dari gerakan sholat, misalkan garu apa gitu yang membatalkan sholat? Namanya harakah ajnabiyah. Harakah gerakan. Ajnabiyah asing. Kenapa disebut gerakan asing? Karena bukan gerakan sholat. Allahu Akbar. Lebih dari 3. Tapi dia gerakan sholat. Ini bukan gerakan sholat, gerakan asing. Uqtulul aswadaini, bunuhlah 2 yang hitam. Fi sholat, walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar. Ada kalajengking. Yang dimaksud 2 yang hitam, kalajengking dan ular. Dipukul. Masa, macam mana memukul ular anaconda sekali pukul berhenti? Habislah kita dimakannya. Oke. Pukul sampai mati. Mati. Batal sholat? Tidak batal. Kenapa? Hajat, darurat. Mengisi sop depan. Tah cemana yang depan itu keluar. Tah wudhunya batal. Tah. Yang samping ini pula tak mau masuk. Yang belakang ini maju ke depan. 1, 2, 3, 4 lebih. Tak batal. Kenapa? Darurat. Yang tak boleh ini tak ada darurat, tak ada apa-apa.
garu-garu, gini kan kuku pula, Main HP. ini pula. Itu Itu batal sholat. itu. Karena ada harakah ajnabiyah berturut-turut 3 kali dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau gatal betul sekali aja, gatal betul sekali, gatal juga lagi, gatal juga lagi, pergilah ke apotik cari obat kurap. Siapa tahu dia berkurang. Terus mengenai pandangan mata ketika sholat itu bisa membatalkan, misalkan tiba-tiba ada orang lewat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mazhab Maliki. Wajah tidak menengok tempat sujud. Wajah ke depan, menengok Masjidil Haram. Kan disuruh wajah. Jadi kalau wajah menghadap Masjidil Haram lalu ada orang lewat, nampak kita, apakah batal nengok orang lewat? Tidak, tak batal. Sholat itu macam meniti pematang. Ini sawah, ini sawah. Di tengahnya ada tanah liat yang licin. Waktu meniti tanah liat itu kan hati-hati betul. Agak-agak terpeleset sedikit naik balik. Begitu Nabi kalau sholat. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah. Apalagi sholatnya di tengah kebun, datang pula ayam hutan. Ayam hutan. Luruskan balik. Apakah mata dibuka atau ditutup? Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah 2 yang hitam dalam salat. Macam mana kita tahu ada 2 yang hitam kalau mata tertutup? Berarti mata terbuka. Terus pertanyaannya tentang orang yang lewat ketika sholat depan kita tuh. Nah, lewat dia pas kita sholat, pas lewat gitu. Boleh kita larang itu tidak? Lebih baik tegak arba'ina sanah 40 tahun daripada melewati orang sholat. Jangan lewati orang sholat, tegak. Lebih baik tegak 40 tahun menunggu orang selesai daripada melewati orang sholat. Bagi kita yang sholat, kalau ada orang mau lewat, kita kasih. Supaya dia tahu bahwa kita sedang sholat. Kalau dia tetap lewat juga, kata Nabi, faktulhu, bunuhlah dia. Tapi itu bukan perintah. Jangan pula kebetulan Pak Polisi tentara lewat, bam, tembak. Dari mana dapat kau nih, Ustaz Somad? Itu memahami itu adalah namanya tarhib. Tarhib itu artinya larangan keras. Jangan, saking kan kerasnya larangan. Jangan melewati orang sholat. Makanya di depan itu ada namanya sutroh. Sebelum kita sholat itu, kita tegakkan di depan kita itu sutroh. Kalau kita sholat di masjid, carilah tiang atau dinding. Kalau kita di depannya ada sop 1, sop 2, orang itu menjadi sutroh kita. Kalau di rumah dia di tanah lapang, maka kita tegakkan sutroh, apakah tombak, apakah pedang, apakah kayu. Sekarang ada pula jual sutroh itu. Tinggi setinggi betis, letakkan depan. Tak juga ada tas. Antara kita dengan tas inilah orang tak boleh lewat. Adapun tas ke depan, ini sholat masuk ke masjid. Bukan sop pertama, sop belakang. Semua orang yang lewat. Yang tak boleh dilewati antara engkau dengan tempat sujud. Oke. Kadang orang ini tak ngaji. Begini kan, ada salamnya. Apakah baru Ustaz itu? Disalam sehat gak boy gitu. Lama kita tak jumpa. Ini bukan mau salaman. Ini mau ngasih jalan kau lewat. Kau sejak hijrah ini baik kali gitu. Iya juga itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Tat. Ketika kita sholat lupa, Tat. Ini rakaat berapa ini kan, karena pikiran kemana-mana mungkin itu lupa dia, Tat. Apa yang harus kita lakukan? 2 atau 3, pegang 2. Tambah 1. 3 atau 4, pegang 3. Tambah 1. Karena kalau kita pegang 3, ternyata 2, berarti hilang 1 rakaat. Tapi kalau kita pegang 2, nambah 1 rakaat. Maka setelah bacaan tasyahud, kita sujud. Namanya sujud sahwi. Sujud syahwi. Sahwi artinya lupa. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa.
Kalau tak tahu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sujudnya 2 kali. Allahu akbar. Duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Allahu akbar. Allahu akbar, duduk baru salam. Kalau ingatnya sebelum salam. Kalau ingatnya sesudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sujudlah sujud sahwi setelah salam. Masya Allah. Gitu dia. Terus pertanyaan selanjutnya, Tat. Ini ada pertanyaan tentang sholat fajar. Apa bedanya sholat subuh dengan sholat fajar? Raka'atul fajri dalam Sahih Muslim ada satu bab khusus. Waktunya ba'dal adzan, setelah azan. Berarti dia qabliyah subuh. Qobliyah subuh. Ayatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya lebih baik. Lebih baik. Maka jangan sampai tinggalkan qobliyah subuh walaupun bangunnya jam 5:15. Jangan langsung sholat subuh, qobliyah subuh dulu. Kehilangan dunia dan seisinya. Raka'atul fajri, 2 rakaat fajar, qobliyah subuh. Jadi kalau dia berniat usolli raka'atil fajr, qobliyah subuh, atau usolli sunnatal fajr, usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan. Saya niat sholat sunat qobliyah subuh. Boleh nggak, Tat, sholat sunnah itu digabung, Tat, niatnya? Misal, sholat kayak tadi qobliyah subuh digabung sholat fajar gitu. Jadi 2 dia. Namanya aja 2, bendanya 1. Bendanya 1. Satu aja. Qobliyah subuh pun itu, sholat sunat fajar pun itu juga. Pertanyaan selanjutnya, Tat, boleh nggak sholat sunnah itu berjamaah, Tat? Contoh sholat duha berjamaah, sholat tahajud berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita sholat sunat duha berjamaah di masjid kita. Perasaan nggak pernah nih sholat duha berjamaah. Apa sholat berjamaah? Rupanya lagi musim pilkada. Idza fu'ila dzalika ahyanan, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dilakukan sekali-sekali boleh. Sekali-sekali. Guru ngajar siswa. Kita teknisnya langsung praktek ya, sholat duha kita berjamaah. Sekali-sekali boleh. Tapi kalau dibuat tiap pagi tak boleh. Begitu kata Imam Nawawi. Buat pembelajaran juga, Bro. Pembelajaran praktek. Ada pertanyaan juga, Tat. Ini ketika sholat pernah menjumpain imam itu sambil baca Quran. Gimana itu, Tat? Sholat melihat sahifah, lembaran atau mushaf dilakukan oleh Maula Aisyah. Aisyah itu punya maula. Maula itu bisa jadi budak hamba sahaya, bisa jadi orang merdeka, pembantu yang dulu mantan budak. Lalu kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha jadi makmum. Itulah dalil boleh imam melihat mushaf pada sholat sunnah. Makanya sholat tarawih kadang pakai Quran lebar. Namanya mushaf tahajud. Oke. Pasang di depan pakai tiang. Masya Allah. Kita pakai handphone. Usahakan geraknya jangan terlalu banyak. Dan handphonenya matikan kontaknya. Karena nanti takut ditelepon kawan pula. Ya sebentar, sholat nih. Batal sholat. Ngomong bicara batal sholat. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Tat. Boleh nggak anak kecil itu jadi imam? Atau ada kriteria khususnya? Kadang itu saya pernah di musola, anak kecil yang jadi imam. Ada pada zaman sahabat Nabi, anak kecil bacaannya, hafalannya kuat. Dia jadi imam. Umurnya 7 tahun. Itu dalil boleh anak kecil jadi imam. Syarat sudah berkhitan. Karena kalau tak berkhitan, di balik kulit ujung itu ada najis. 2, benar toharohnya, wuduknya. Paham dia fikih sholat, syarat, rukun, sunat, wajib. Dan kemudian dia maju tuh apa kelebihan dia? Karena banyak hafalannya. 30 juz, menang musabaqah internasional, cabang anak-anak, maju dia pada sholat sunat. Terus pertanyaan selanjutnya, Tat.
Apakah suami dan orang tua yang tidak memperhatikan sholat istri dan anak-anaknya itu akan dituntut pada hari kiamat? Kullukum ra'in, setiap kamu wahai suami adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati, setiap kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Suami akan ditanya tentang istrinya, suami akan ditanya tentang anak-anaknya. Istri itu dapat 5. Sudahkah kau kasih wahai suami? Kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia tempat tinggal, kasih dia pendidikan, kasih dia perhatian. Pendidikan sholat. Sudahkah diajar isi sholat? Sudah diajarkan zikir-zikirnya, doa-doanya, bacaannya, mukenanya, toharohnya, mandinya. Tak sanggup, datangkan guru. Tak sanggup datangkan guru, bawa dia ke tempat pengajian. Suruh dia ngaji. Setiap Jumat sore di Majelis Az-Zahra, tempat Ustaz Abdul Somad, pengajian 4 kali. Aqidah, fikih, akhlak, tahsin dengan ustazah. Pertanyaan terakhir ini, Tad. Di mana aja, Tad, lokasi-lokasi kita yang nggak boleh menegakkan sholat itu, Tad? Tidak boleh sholat di tempat yang ada najis, tempat ada kotor. Tidak boleh sholat di tempat yang kira-kira kalau kita laksanakan di situ menyebabkan pada kematian. La tulqu biaidikum ila tahlukah. Tidak boleh kamu menjerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Tempat sasaran bom. Udah dikasih tahu sholat jadi sholat bom. Mau apa? Mau mati syahid, mati konyol. Apa yang mau dibelanya di situ? Adapun bumi ini adalah ju'ilat lil ardu masjidan. Bumi ini dijadikan bagiku untuk sebagai tempat sholat. Bersih, suci, tak ada kotoran, tak ada najis. Sholat. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan fikih sholat dan taharoh ini bermanfaat untuk solin solihat semuanya. Masya Allah, kita telah belajar banyak dari berbagai mazhab. Jadi jangan sampai kita ketika udah belajar sholat ini malah suka membid'ah-bid'ahkan lagi kan. Bro, tuh ternyata runtutin, ikutin series ini, maka teman-teman insya Allah akan dapat banyak pencerahan. Oh, wajar kita berbeda. Ternyata ulama-ulama terdulu pun berbeda juga. Insya Allah. Amin. Doanya Tad, untuk semuanya Tad, semoga kita bisa menegakkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal khashi'in, jadikan kami orang yang khusyuk dalam salat. Rabbana ja'alna muqimas salah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah doa kami. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina, jadikan pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata ayun, orang-orang yang sejuk dipandang mata, menenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, waliman syarakana, semua yang mengikuti kami, belajar, murid, sahabat, kawan, tetangga, saudara-saudara kami seiman. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga jannatul firdaus bersama saudara-saudara kami, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman, sebaik-baik orang bersama di surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.